Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afdra Agustin dari kelas 4A. Yang terhormat Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ITC. Izinkan saya untuk memaparkan kembali materi yang telah disampaikan kemarin oleh Bapak Arman. Baik, sekarang kita masuk ke teori pertama, yaitu teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Teori ini adalah teori yang paling umum digunakan dalam pembelajaran pada saat ini. Kenapa sih? Karena menurut teori behaviorisme ini, belajar terjadi dimulai dari pikiran, kemudian dilanjutkan melalui stimulus. Stimulus ini atau rangsangan ini bisa dilakukan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Lalu, di dalam teori ini, perilaku siswa itu dapat diamati. Bagaimana dia ketika setelah mendapatkan rangsangan, bagaimana respon tubuhnya dia. Lalu, di teori ini itu bisa dilakukan penguatan baik secara positif maupun negatif. Nah, bagaimana sih penguatan secara negatif dan positif? Penguatan secara negatif itu bisa dilakukan ketika siswa melakukan sebuah hal yang baik atau hal yang benar. Misal, siswa itu sedang melakukan suatu menjawab pertanyaan. Nah, guru itu bisa meresponnya dengan menggunakan penguatan yang baik seperti pujian kayak selamat, kayak keren kamu telah menjawab gitu. Nah, dilakukan penguatan secara negatif itu bisa dilakukan tenaga pengajar atau guru berupa teguran ketika siswanya melakukan kesalahan. Baik, sekarang kita masuk ke teori pemrosesan memori. Pada teori ini, belajar didefinisikan yaitu melalui perilaku. Kemudian dari perilaku bisa disandikan atau dikodekan, atau timbal balik dari siswanya. Lalu, setelah dikodekan dari gurunya ke siswanya dan siswa bisa mengkodekan ke gurunya, terjadilah transfer memori. Nah, dalam memori ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah long time memories atau memori jangka panjang. Nah, biasanya kalau siswa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran tersebut masuk ke long time memory mereka. Dan pembelajaran ketika sudah masuk ke long time memory, itu bisa dipanggil sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. Tidak di jangka yang singkat, bisa di jangka yang panjang. Ketika mereka membutuhkannya, bisa dipanggil memori tersebut lewat long time memories. Kemudian adalah working memory. Nah, ini adalah memori kerja. Nah, ini biasanya terjadi ketika siswa sering diberikan tugas masuk ke sini. Lalu selanjutnya adalah shorting memory atau memori jangka pendek. Nah, di memori jangka pendek ini biasanya ketika pembelajarannya tidak menyenangkan, membosankan, itu masuk ke shorting memory. Nah, biasanya ketika masuk ke shorting memory ini sulit untuk dipanggil ulang karena jangkanya sangat pendek sekali. Ketika sudah masuk ke shorting memory dan tidak naik lagi ke long time memory, biasanya memorinya itu mudah hilang. Sekian. Nah, setelah dari perilaku disandikan, ditransfer melalui memori, seorang guru juga harus melakukan penguatan di setiap teori, termasuk teori pemrosesan memori ini. Penguatannya dengan cara memberikan penugasan, memberikan kesimpulan-kesimpulan atas materi-materi yang telah dipaparkan guru pada saat pembelajaran. Nah, itu bisa masuk ke dalam diperkuat ini. Baik, sekarang kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori perilaku kognitif. Di teori ini, pembelajaran dibentuk melalui urutan kejadian, seperti awal pembukaan, inti, dan penutup. Dan di teori ini, ICT berperan, yaitu sebagai membuat pembelajaran lebih menyenangkan lewat ICT di teori ini. Baik, sekarang kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis dari Gene dan Briggs. Nah, di teori ini kesimpulannya adalah belajar adalah suatu sistem, di mana di dalam suatu sistem itu ada guru, ada murid, dan ada materi. Nah, materi ini harus dirancang secara sistematis pada teori ini, yang nantinya materi tersebut akan disampaikan oleh guru dan
akan sangat baik tersampaikan jika tersusun secara sistematis. Dan siswa juga ketika mendapatkan materi tersebut akan cepat mengertinya dan masuk ke long time memory-nya. Nah, sekarang kita masuk ke teori belajar objektivisme. Di teori belajar ini, tenaga pengajar harus menganggap siswa itu menjadi objek mereka. Jadi mereka tetap terfokus kepada satu-satunya siswa. Lalu selanjutnya adalah seringkali menerapkan TCL atau Teacher Center Learning. Jadi memusatkan pembelajaran itu pada si gurunya. Biasanya metode ini tuh metode ceramah ya, biasa disebut juga. Lalu mengajarkan dan menampilkan hal-hal yang konkret. Jadi pada teori ini, sebuah pembelajaran harus mendasarkan pada hal-hal yang konkret atau nyata. Jadi agar lebih relate kepada siswa-siswanya lebih mengerti itu menggunakan hal-hal yang ada di nalar mereka yang bisa membuat mereka lebih mengerti. Bisa juga menggunakan media pembelajaran di sini. Nah, sekarang kita masuk ke teori aktivisme sosial dari John Dewey. Nah, di teori ini, belajar terjadi karena pengalaman siswa, baik secara pengalaman dia di kelas atau pengalaman dia di kehidupan sehari-hari. Nah, di teori ini, teknologi juga mendukung untuk berkolaborasi dengan siswa. Jadi, dari media pembelajaran, itu dapat mudah berkolaborasi dengan siswanya. Siswa dapat lebih mengerti banyak pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran bisa lewat media pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Nah, pada teori ini kesimpulannya adalah belajar adalah kegiatan. Siswa belajar baik melalui tindakan pengelola informasi atau melalui menghormati orang lain. Jadi pada teori ini siswa banyak belajar melalui tindakan gurunya. Jadi gurunya bisa mengajarkan tindakan-tindakan pada siswanya dan pada teori ini juga menekankan bahwa siswa cenderung mengamati perilaku orang lain dan gurunya harus memberikan penguatan-penguatan terkait perilaku-perilaku baik lewat teori ini. Nah, kita masuk ke teori ketujuh, yaitu teori scaffolding atau alat bantu. Nah, di teori ini menggunakan alat bantu, yaitu media pembelajaran atau hal-hal yang bisa menunjang pembelajaran. Yang kedua adalah terfokus pada perbedaan kognitif setiap individu. Jadi, seorang guru harus sadar bahwa kemampuan penangkapan atau penalaran dari siswanya itu berbeda-beda, tidak perlu sama. Dan di teori ini juga memerlukan pendampingan dari gurunya, jadi nggak bisa siswa diberikan materi saja lalu dibiarkan mencari materi sendiri, nggak bisa di dalam teori ini, jadi harus ada pendampingan dari gurunya. Terus selanjutnya adalah belajar merupakan aktivitas sosial, jadi belajar ini berdasarkan hal-hal yang mereka temui, hal-hal yang mereka bicarakan lewat sosial mereka. Lalu selanjutnya adalah teori perkembangan anak dari Jane Piaget. Nah, dari teori ini harus menyadarkan guru bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda secara kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, biasanya di teori ini ada perkembangan siswa itu dari sensori motorik, proporsional, konkret, dan operasi formal. Nah, kita sekarang masuk ke teori discovery learning dari Jerome Bernard. Nah, pada teori ini, kesimpulan dari teori ini adalah anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Jadi, di teori ini, seorang guru bisa memberikan materi, lalu cara mengajarnya menggunakan eksplorasi. Jadi, siswanya bebas mengeksplorasi materi-materi mana yang ingin mereka kuasai terlebih dahulu, tapi tetap dengan pendampingan gurunya. Baik, sekarang kita masuk ke teori inquiry. Pada teori ini, konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Jadi biasanya teori ini digunakan pada kelas-kelas tinggi ya. Lalu, jika ada waktu senggang dan memungkinkan, biasanya pada teori ini melakukan eksplorasi. Siswanya melakukan eksplorasi sendiri. Selanjutnya adalah teori multiple intelligence. Nah, di teori ini menekankan bahwa kecerdasan adalah jamak. Nah, biasanya dalam teori ini tuh ada
linguistik, musik, logistik matematis, spesial, kinestik, intrapersonal, dan naturalis. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya dapat diterima dengan baik. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pembelajaran untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.